Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallifi rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain minal Fatihah. Jamaah Majelis Silaturahim Zikir Subuh Ahad Kecamatan Pancoramas dan Cipayung Kota Depok, tanpa kecuali yang kami hormati wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para guru, juga tak lupa segenap pengurus mushola Raudatul Iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, taufik dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, lanjutkan kajian tafsir kita. Hari ini kita akan bahas surah Al-Balad. Jadi kita langsung masuk tafsirnya saja di halaman berikut, mengingat waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. At-tafsir, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, itu di depannya ada kalimat la, itu tambahan. Tapi tujuannya li ta'kidil kalam, untuk memperkuat omongan, memperkuat pembicaraan. Orang Arab itu kalau ngomong kan biasanya ditambah pakai la. Sumpah tapi diawali dengan la wallahi. Tapi maknanya langsung la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Hadza qasamun, ini adalah bentuk sumpah. Aqsama subhanahu bil baladil haram, itu Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri yang mulia, yaitu Makkah. Allati syarafahu Allah ta'ala bil baitil atiq, yang Allah muliakan Makkah itu dengan penyebutan Baitil Atiq, rumah tua. Saya sudah beberapa kali cerita tentang Baitul Atiq ya, rumah tua. Jadi keberadaannya bukan setelah Nabi Ibrahim diutus, tapi Mekah itu atau Ka'bah Baitullah itu sebelum manusia ada. Tapi di sini bukan Ka'bahnya tapi Mekahnya ya. Jadi Allah bersumpah dengan kota Mekah. Yang Allah muliakan kota Mekah itu dengan adanya rumah tua, maksudnya Ka'bah Baitullah. Qiblatu al-syarqi wal gharbi, di mana dia merupakan kiblatnya penduduk timur dan barat. Semua orang kita menghadap ke sana. Wa ja'alaha mahbatar rahamat, dan Allah jadikan Mekah itu sebagai tempat turunnya berbagai macam rahmat. Wa ilaiha taji'u thamratu kulli syai', dan ke Mekahlah
datang berbagai macam bentuk buahan. Ya bapak-bapak kalau yang pernah haji dan umroh, apa juga ada di sana. Kalau lihat duren nggak ada sana duren. Kita aja kali nggak lihat ya, ada di sana. Padahal negeri negeri kering kerontang, tapi Allah kasih keberkahan. Dan itu kan Nabi Ibrahim doanya, supaya Mekah yang gersang kering kerontang ini Allah hadirkan berbagai macam bentuk buahan. Dan ternyata sampai sekarang ya luar biasa. Gak cuman korma, anggur, buahan lain juga ada. Bahkan konon petai sama jengkol juga ada sekarang kan gitu. Jadi bapak-bapak yang biasa makan petai jengkol, di sana ada warteg, tenang aja. Ya. Terus wa ja'alaha haraman amnan. Dan Allah jadikan dia sebagai negeri yang terhormat, negeri yang dimuliakan, amnan atau aminan, negeri yang aman sentosa. Sampai sekarang kan Amerika juga kepengen bikin pangkalan, nggak tanggung-tanggung, bukan di Saudi, di Mekah. Alasannya apa? Kemarin gara-gara dibombardir sama Iran, bikin pangkalan militer di Irak. Ini berspekulasi itu, mencoba merayu Arab Saudi supaya kalau bisa pangkalan Amerika ada di Mekah, karena Mekah tuh aman gitu. Kan ada dua daerah yang nggak pernah dijajah. Nah, itu sampai Amerika kepicit pengen bikin pangkalan, kan kurang ajar gitu kan. Ya kurang ajar kalau sampai dikasih. Nah, Mekah itu nggak boleh dimasuki orang-orang kafir gitu. Udahlah, ini emang upaya Amerika bagaimana ngacak-ngacak negeri Islam. Aman, dia aman ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan Mekah itu sebagai negeri atau daerah yang mulia dan aman. Wa ja'ala hurmataha mundu khalqis samawati wal ardh. Bahkan Allah jadikan kemuliaannya itu semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Coba bayangkan aja, satu kota semenjak Allah ciptakan langit dan bumi sudah Allah muliakan. Falamma istajma'at tilkal mazaya wal qada'ilu aqsamallahu ta'ala biha. Maka tatkala kumpul berbagai macam kelebihan dan keutamaan yang ada di Mekah, Allah bersumpah dengan Mekah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya Mekah Al-Mukarramah. Qala fi tashil, ada seorang ulama mengatakan dalam kitab Tashil, arada bil baladi Makkah bittifakin. Yang dimaksud dengan kata balad di sini adalah Mekah. Sepakat ulama tafsir ketika menerjemahkan bihadzal balad, maksudnya adalah Makkah. Aku bersumpah dengan Makkah gitu. Wa aqsama biha tasrifan laha, dan Allah bersumpah dengan Mekah tasrifan laha, untuk memuliakan Mekah. Jika ada orang Islam sampai saat ini menghina Mekah, Allah saja memuliakan Mekah gitu. Wa anta hilum bihadzal balad, kau bertempat di negeri itu. Ay wa anta ya Muhammadu sakinun wa muqimun bi Makkah. Kau ya Muhammad tinggal dan bermukim di sana, yaitu Mekah, baladullahil amin, sebagai negeri Allah yang aman gitu. Jadi biar kita tahu nih kemuliaan Mekah Al-Mukarramah. Kita berdoa pada Allah supaya kita bisa disampaikan ke sana. Kalau haji Pak di Depok aja berapa tahun? 18 tahun apa ya? Ya minimal kalau punya rezeki berangkat umroh. Kalau umroh kan kapan saja.
Ya, kadang-kadang punya duit hari ini seminggu berangkat. Ngilangin penasaran, Pak. Kuat apa niatnya biar kuat, nanti Allah permudah. Ya Allah, aku pengen ke negeri yang kau jadikan sumpah. Itu Mekah Al-Mukarramah. Ya otomatis kalau kita ke Mekah mesti nanti ke Madinah. Ya, kuatkan niat biar kita sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Sisihkan kalau kita punya kelebihan, enggak gitu mahal kok. Paling mahal 25 juta. Gitu. Tapi duit segitu enggak ada apa-apanya. Puas kita kalau sudah ngelihat bagaimana kita sembahyang di hadapan Ka'bah, masuk ke kota Mekah. Luar biasa kita beramal di sana, Allah lipat gandakan. Begitu juga maksiat di kota Mekah, Allah lipat gandakan juga. Ya mudah-mudahan Allah permudah kita semua untuk ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Baidawi, Imam Baidawi mengatakan aqsama bil baladil haram wa qayyada bi hululihi alaihi salam fihi ay iqamati fi idharan limazidi fadlihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang dimuliakan ini, negeri haram, dan Allah ikat dengan tinggalnya Nabi di Mekah idharon limazidi fadli, untuk memperlihatkan kelebihan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma Allah bersumpah dengan Mekah, tapi Allah nyatakan bahwa Mekah adalah tempat tinggalnya Nabi. Kan lebih hebat lagi itu jadinya. Wa isy'aran bi anna syarafal makani bi syarafi alihi, dan ngasih tahu bahwa kemuliaan satu tempat tergantung kemuliaan siapa yang tinggal di situ. Kita kenal ya, contohlah Banten. Mungkin kalau kita nyebut Banten terbayang sama kita itu kotanya para aulia. Begitu kita nyebut Cirebon, walaupun enggak seluruh Cirebon kita hafal, tapi begitu nyebut Cirebon kita kebayang itu adalah kotanya para aulia. Makanya biasa tuh kadang-kadang ulama banyak berbuat baik kepada kita. Dicontoh kayak Imam Nawawiyah Al-Bantani, dia menisbahkan kepada kampungnya, atau kadang-kadang orang menyebut beliau itu nggak cukup hanya namanya, Imam Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Imam Nawawi orang Tanara, itu adanya di pesisir lah. Ya udah pernah datang ke sana, baca kitab di tempat petilasan beliau. Kalau makomnya di Ma'la di Mekah. Alhamdulillah kemarin waktu haji saya sempat ziarah bersama cucunya. Nah luar biasa Imam Nawawi itu. Kalau di Mekah itu kan, kalau di Ma'la kalau udah 3 tahun kalau nggak salah kuburan itu kan digali, atau kalau sudah berapa tahun digali untuk ditumpuk. Ini akhirnya orang-orang Mekah nggak berani. Kenapa? Beliau wafat tahun 1897. Udah berapa tahun ya? Udah 100 tahun lebih. Tapi jasadnya masih utuh. Bengong lah orang-orang Mekah itu. Lihat orang-orang soleh seperti itu. Sering orang Mekah diperlihatkan keajaiban. Itu diantaranya, saya waktu ke sana itu sebelumnya kan ada isu bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu makamnya mau dipindahkan. Saya lihat bang banyak kayak macam tumpukan tanah gitu ya, yang nggak jadi gitu. Itu seperti itu ceritanya. Nah beliau orang lebih akrab menyebutnya Nawawi Banten gitu. Jadi kalau kita nyebut Banten, kebayanglah di situ ada ulama bangsa Indonesia yang cukup terkenal di mancanegara. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Wafat tahun
1897. Jadi kemuliaan satu tempat kadang terdongkrak oleh siapa yang tinggal di situ. Bapak kalau nyebut maaf dulu kita nyebut aja Keramat Tunggak, yang kebayang apa? Nyebut Malpinas, tahu Malpinas enggak? Dulu ya. Yang kebayang apa? Nah itu, buruk dan tingginya satu tempat tergantung siapa yang tinggal di situ. Tapi alhamdulillah sekarang malah menjadi apa? Islam Center ya. Nanti kita patut bersyukur. Jadi paling tidak Jakarta nggak kebagian noda. Dulu kan kalau nyebut Keramat Tunggak, masya Allah, bayangan kita. Padahal nggak semua orang Keramat Tunggak tuh nggak bener. Cuman gara-gara satu wilayah kecil gitu kan, tempat prostitusi, akhirnya asumsi kita kalau udah nyebut Keramat Tunggak pasti dah gitu. Coba-coba Pak, mau kemana Pak? Keramat Tunggak. Orang asumsinya kemana? Padahal kita selalu mau ngopi gitu kan. Itulah. Jadi kata pengarang bilang, wa isy'aran bi anna syarafal makan bi syarafi ahlihi. Ini ingin ngasih tahu bahwa kemuliaan satu tempat tergantung siapa yang tinggal di situ. Wa anta hilum bihadzal balad. Wah, di Mekah ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Mekahnya mulia semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, didiami juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sampai ada jaminan. Ya. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan siksa penduduk Mekah selama kau tinggal di situ. Luar biasa. Gara-gara ada Nabi, walaupun orang Mekah keras menentang Nabi, Allah nggak turunkan azab. Kenapa? Ada kau ya Muhammad di situ. Kan hebat. Ya. Itu kan jaminan. Karena Nabi ada di situ, walaupun orang Mekah begitu hebat menentang Nabi, Allah nggak turunkan azab seperti kota-kota lain. Maka Allahu li'adzibahum wa anta bihim. Allah tidak akan siksa mereka selama kau ada di kota Mekah. Begitu juga wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan siksa orang-orang Mekah selama di situ ada yang istighfar. Nah, kayak tadi itu kan kita zikir ya. Jadi kalau Allah mau turunkan azab, di Depok aja kan udah terkenal sekarang kota LGBT. Ya kan? Ya, karena tempat persinggahan Depok itu udaranya antara Jakarta dan Bogor. Hingga orang-orang nakal kepengen bertandang ke Depok. Tujuannya nggak semuanya benar. Nah makanya kita ayo sama-sama kita lawan, jangan sampai kota yang kita tempati orang lebih kenal. Tinggal di mana Depok? LGBT ya? Waduh. Ya, ini harus kita lawan, artinya kita topang, kita bantu. Belum lama tuh ada beberapa masyarakat yang demo gitu ya. Ya intinya jangan sampai Depok ini yang udah lama dikenal sebagai kota LGBT, kesan itu hilang. Nah, ini harus aparat ya, Satpol PP dan pemerintah yang harus tegas gitu. Jangan biarkan kemaksiatan ada di Depok. Kalau memang itu terjadi bahwa Depok itu udah nggak bisa dihindari lagi kota LGBT, ya Allah tinggal turunkan azab aja Pak. Tapi selama kita istighfar, selama banyak yang istighfar, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan siksa mereka selama mereka istighfar pada Allah. Jadi istighfar itu peredam azab Allah. Ini kita ini punya kontribusi besar terhadap Depok. Boleh jadi gara-gara kita Allah nggak turunkan azab di kota Depok gara-gara ada LGBT. Benar nggak? Iya, hebat nih kan. Banyak apa namanya, minta ampun kita kepada Allah. Nah itulah, balik lagi. Jadi kemuliaan satu tempat dilihat dari siapa yang tinggal di situ, gitu. Wa walidi wa ma walad, demi orang tua dan anak. Nah, ini maksudnya apa ini? Ya Allah bersumpah dengan ayah dan anak. Ai wa uqsimu bi Adam
Seakan-akan gitu, aku bersumpah dengan Adam wa dzurriyyatihi as-shalihin, dan keturunannya yang soleh. Sampai Nabi Adam itu dijadikan alat untuk bersumpah, kan luar biasa. Begini Pak, kalau ada sesuatu yang Allah jadikan objek sumpah, itu mesti ada sesuatu yang mesti kita pikirin. Paling tidak, ya Allah bersumpah dengan Nabi Adam, betapa hebatnya kedudukan Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betapa hebatnya kedudukan orang-orang yang soleh begitu. Wa walidu wa ma walad, demi ayah dan anak, artinya apa? Demi Nabi Adam dan keturunannya yang soleh. Qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid, al walidu Adamu alaihissalam wa ma walad jami'u dzurriyyatihi. Imam Mujahid mengatakan makna daripada walid adalah Adam alaihissalam, dan wa ma walad seluruh keturunannya. Itu kata Imam Mujahid. Ini dua kali ada Mujahid, ada Ibnu Mujahid. Ya. Anak ayah dua-duanya ahli qiraat, ahli tafsir. Akan kalau kita mendengar ada nama qiraat sab'ah, itu kan berawal dari Ibnu Mujahid, anak daripada Imam Mujahid. Qala Ibnu Katsir wa ma dhahaba ilai Mujahidun wa ashabuhu hasanun qawiyyun. Kata Ibnu Katsir, apa yang dikomentari oleh Imam Mujahid dan sahabat-sahabatnya itulah yang paling baik dan kuat. Artinya Imam Mujahid mengatakan wa walidi wa ma walad ditafsirkan demi Adam dan keturunan yang soleh. Itu disokong oleh Ibnu Katsir. Ini penafsiran yang paling hebat gitu. Makanya kan kita nggak cukup Pak baca terjemah doang. Ya, ini alhamdulillah kita nih punya kesadaran tinggi untuk menggali Al-Qur'an. Ya, kita baca Al-Qur'an, saya bukan nggak bagus, membaca aja udah dapat pahala gede banget. Satu huruf yang kita baca dibalas 10. Alif lam mim berapa pahala kita? 30. Apalagi kalau kita mencoba untuk melihat terjemahnya, apalagi tafsirnya gitu ya. Li'annahu ta'ala lamma aqsama bi umil qura wa yal masakin aqsama ba'da bisakin wa Adam. Karena ketika Allah bersumpah dengan umil qura itu Mekah. Mekah dikenal dengan umul qura. Wahyal masakin, yaitu tempat. Aqsama ba'dahu bisakin, kemudian Allah bersumpah dengan yang tinggal di tempat itu siapa? Wa Adamu, yaitu Adam. Nabi Adam yang tinggal di Mekah juga. Ketemunya di mana emang? Dengan Siti Hawa. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di mana? Di Mekah. Jabal Rahmah adanya di Saudi lah, gak jauh dari Mekah. Wa Adamu Abul Bashar, yaitulah Adam moyangnya manusia. Wa qala al-Hauzini, Imam Hauzin mengatakan aqsamallahu ta'ala bi Makkah li syarafiha wa hurmatiha. Sementara Imam Hauzin mengatakan Allah bersumpah dengan Mekah karena kemuliaan Mekah dan kehormatan Mekah. Wa bi Adama wa bil anbiya'i wa shalihin min dzurriyyatihi, dan juga Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan para nabi dan orang-orang soleh min dzurriyyati, dari keturunan Adam. Li'anal kafir wa in kana min dzurriyyati, karena orang kafir kalaupun dia dari keturunan Adam la hurmata lahu, enggak ada kemuliaannya. Hatta yuqsamu bih, sehingga orang kafir jadikan alat sumpah. Jadi yang dimaksud dengan wawalid di situ adalah para nabi, orang-orang soleh, keturunan Adam, bukan orang kafir. Karena orang kafir walaupun keturunan Nabi Adam enggak ada kemuliaannya dia. Jadi kalau gitu yang dimaksud dengan wa walidi wa ma walad, demi Adam dan keturunannya yang soleh gitu.
Artinya luar biasa kan kita sampai dijadikan alat bersumpah. Ada apa dengan orang soleh? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hadza huwal muqsamu alaihi. Laqad khalaqnal insana fi ta'bin wa masyaqqatin. Sungguh kami jadikan manusia dalam kelelahan, kesusahan, keletihan. Jadi kalau bapak ntar capek, baru minggu kemarin udah hadir lagi di musola, di masjid. Tapi kita capeknya kan capek taat. Orang ada capek taat, ada capek maksiat, sama-sama capek, tapi nilainya luar biasa. Tinggal tergantung kita mau capek apa gitu aja. Diajak zikir capek, emang nggak capek zikir, tapi capek dalam taat. Dan Allah udah nyatakan, jadi kalau ada orang kamu capek, nggak mau lelah, jangan hidup gitu aja. Bener nggak? Ada orang nggak mau capek, ya udah, minta aja umur biar cepet gitu kan. Allah yang nyatakan, lihat, sampai Allah ingin menyatakan bahwa manusia itu hidup dalam keletihan, capek, kesusahan, sampai Allah bersumpah. Kita tekannya di situ tuh. Aku bersumpah dengan negeri ini. Aku bersumpah dengan Adam dan keturunannya. Sungguh manusia kami jadikan dalam keadaan susah, payah, lemah, letih, capek, lesu, apalagi dah. Jadi kalau bapak nggak pengen capek, udah mati aja gitu. Bener ya? Nggak guru, nggak murid, nggak banyak, nggak jamaah, nggak usah capek. Tapi alhamdulillah kita dibikin capek-capek dalam taat. Itu yang menarik gitu. Emang orang mabok agak capek pak? Udah keluar duit, nyebur lagi ke got, waduh. Capek dia. Laqad khalaqnal insana fi ta'abin wa masyaqqatin. Sungguh kami jadikan manusia dalam keletihan dan kesulitan. Fa innahu la yazalu yuqasi anwa asyada'id. Manusia senantiasa mengalami berbagai macam cobaan. Syada'id ya kepayahan, kesulitan. Min waqti nafkhir ruh, semenjak Allah tiupkan ruh fihi ke dalam manusia, wa ila hini naj'iha, sampai ruh dicabut. Benar enggak? Qala Ibnu Abbas mengatakan fi kabad, arti kabad apa? Ai fi masyaqqatin wa syiddatin, dalam keadaan susah, payah. Min hamlihi wa wiladatihi wa radha'ihi wa pitamihi wa ma'asyihi wa hayati wa mauti, dari mulai dikandung, dilahirkan, disusui, disapih, hidup, mati, ya, penghidupan, hidup sampai mati. Kita nggak capek bikin orang capek, bener nggak? Emang orang meninggal nggak bikin capek orang? Iya, kita aja udah bikin capek orang coba. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dateng. Meninggal jam 12, kapan Pak mau dimakamin? Besok, nunggu saudaranya dari jauh, nungguin kita, bener nggak? Hajat kita sementara kita hindari karena tetangga kita meninggal. Pengantuk-ngantuk, nungguin mayat, takut bangun tuh mayat katanya. bukan takut bangun, bukan. Kita tungguin, nyusahin kita. Bapak ini bakal nyusahin orang tak? Belum lagi ntar kita diundang untuk nyolatin, mandiin. Ini nyusahin hamil, ya kan? Hamil pengen bisnis, saya ngurusin dia. Gitu. Mau cukup kita nyolatin. Siapa yang gotong untuk kemana? Berat nggak kita gotong? Ente mati bakal nyusahin orang. Gotong, nguburin, pulang hujanan lagi, ampek dah. Makanya jangan belagu sama orang, kita aja bakal nyusahin orang, mau belagu sama orang gitu.
Gak siapa-siapa Pak, gak usah tiusuk, gak jamaahnya sama. Ini saya bakal nyusahin orang nanti. Makanya jangan belagu sama orang. Dari mulai manusia itu dari mulai dilahirkan, dari mulai dikandung, ya ngandung aja nyusahin ibu kita, bener gak? Makanya jangan belagu-lagu loh sama ibu. Gitu. 9 bulan. Itu kalau kata ibu boleh ngomong, ya ampun, udah kayak gangsing tuh orang kalau lahir. Kalau hamil kan, jatuh aja muter dia. Udahlah pokoknya kita hidup dalam keadaan susah, letih, capek, terutama ibu yang ngandung gitu. Bapaknya sama, bapaknya juga capek nyari duit buat baik, beliin susu, paham gak? Nah itulah manusia. Jadi kalau ada manusia nggak pengen susah, lo mati aja datang gitu. Ngerti? Tapi kita minta, kalaupun kita letih dalam taat, itu yang membuat kita bahagia itu. Ya. Jadi jangan, ini Allah yang nyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kesusahan dari mulai lahir sampai mati. Allahu Akbar. Nah, saya langsung aja. Nah ini Allah lagi cerita ada orang sombong hidupnya gitu. Ayasabu alla yaqdiru alai ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang menguasai dirinya? Apakah dia mengira bahwa tidak ada orang yang mampu atasnya? Ayadunu hadza syaqiyul fajiru al-muqtarru bi quwwatihi anna Allah ta'ala yaqdiru alaihi li syiddati wa quwwatihi. Apakah orang yang merugi dan sombong itu mengira al-fajir itu pembuat dosa? Apakah orang yang sombong, yang suka melakukan perbuatan dosa, yang celaka itu mengira, yang tertipu dengan kekuatannya, bahwasanya Allah nggak mampu atas dirinya karena kehebatan dan kekuatannya? Jadi begini Pak, nanti ada ayatnya kemana ya? Qalal mufassiruna, para ahli tafsir mengatakan, nazalat fi Abil Asad bin Kaldah. Ayat ini turun kepada seorang yang bernama Asad bin Kaldah. Kana syadidan, dia orang kuat, muktarron bi quwwati, kadang-kadang dia tertipu dengan kekuatannya. Artinya dengan kekuatannya bukan disyukuri, malah sombong sama orang gitu. Apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menguasai dirinya? Wa kana yabsutalul adim, dia pernah Pak ini apa kulit digelar sama dia, maksudnya aljil, fayudau tahta qadamai, itu kulit ditaruh di kakinya gitu. Nah itu, ini kuat banget nih orang Bitara nggak ada dah. Kata dia gini, man azalani anhu falu kadza, siapa yang bisa menyingkirkan kulit yang ada di bawah tumitku, gua kasih lo hadiah, begitu sayembara. Fayadhibu asharatun fayataqata'u qat'an wala tazalu qadamahu, bahkan ditarik oleh 10 orang gak bergerak itu kulit, dan kakinya gak tergelincir dikit juga. Oh hebat banget ya. Ayo, siapa yang bisa nyabut kulit dari kaki gue ini? Jangan 1, 10 orang deh. Kalau ketarik, gue kasih hadiah. Jadi ada di zaman Nabi orang kayak Samson begitu, hebat, kuat, cuma dia dengan kekuatannya malah sombong gitu. Ayadzunu hadzal qawiyyu al-maridu al-mustad'ifu lil mu'minin, apakah orang yang kuat yang sombong itu mengira orang yang suka melemahkan orang-orang yang beriman, al-mustad'ifu lil mu'minin, yang suka nganggap ringan, nganggap lemah orang-orang beriman,
anau la yaqdiru 'alal intiqami min ahadun, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyiksa dia dengan kesombongannya itu. Artinya begini, apakah dia mengira aku tuh nggak kuat menyiksa dia? Lu boleh kuat depan teman-teman lo, tapi nggak ada yang kuat sama gue gitu. Makanya waktu Abu Jahal nantangin Nabi, Nabi suruh berhenti dakwah. Kalla la illam yantahi lanasfam binasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Silakan kalau Abu Jahal mau berani, panggil konco-konconya. Ntar gue panggil malaikat Zabaniyah. Wah, 1 miliar orang lawan 1 malaikat Zabaniyah, gak akan bisa, gak akan mampu. Itu makhluk Allah yang semenjak Allah ciptakan gak pernah senyum. Makanya Nabi waktu Mi'raj agak kesinggung melihat ada sosok, dilihat cemberut aja gitu, kagak ada ketawanya. Jadi kalau orang kalau gak ketawa-tawa namanya apa? Sampai Nabi nanya, siapa itu ya Jibril? Nah itu malaikat Zabaniyah. Semenjak Allah ciptakan gak ada senyumnya, udah jutek dah. Makanya dikit-dikit senyum, tapi jangan banyak-banyak Pak, gitu. Jangan banyak, sekedarnya aja senyum. Ya, itu malaikat Zabaniyah. Kumpulin orang sedunia, lawan tuh 1 malaikat Zabaniyah, gak akan mampu. Nah ini orang yang tadi siapa? Asad bin Kaldah. Dia suka membanggakan kekuatannya, tapi sayang dia nggak beriman. Nentang Nabi, ngelawan Nabi, merangin Nabi. Itu apakah si Asad itu nggak tahu bahwa ada orang yang mampu mengalahkan dia? Ya setidaknya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menyiksa dia begitu. Annahu la yaqdiru 'alal intiqam min ahadin, bahwa tidak ada yang mampu menyiksa dia. Nih sombongnya Asad bin Kaldah. Dia ngomong gini Pak, udah orangnya hebat kayak Samson, duitnya banyak. Lu cari orang pitara kayak gitu dah. Orangnya hebat, duitnya banyak, tapi duitnya banyak buat ngelawan Nabi begitu. Kata dia gini, Allah ceritakan, yaqulu ahlaktu malal lubada, yaqulu hadzal kafir, orang kafir itu ngomong, anfaqtu malan katiran fi adawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku infakkan hartaku yang banyak untuk melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya baca tafsirnya luar biasa nih ya, saya gambarkan aja. Kenapa Allah menggunakan kalimat ahlaka? Itu mana ahlaka kan artinya bukan menginfakkan. Kata Asad bin Kaldah, aku hancurkan hartaku. Pak, orang punya duitnya dibuang aja ke kebun, nggak ada perasaan apa-apa, nggak sedih, nggak apa. Berarti kan hebat banget tuh orang. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu bengis banget ngelawan Nabi. Gua nggak pakai hitung-hitungan deh ngelawan Muhammad, berapa duit gua keluarin. Kalau perlu gua buang duit gua buat ngelawan Muhammad. Begitu. Itu kalimat ahlaka tuh. Ya, sampai artinya aku infakkan hartaku yang begitu banyak untuk melawan Muhammad. Tapi maknanya bukan pakai anfaqo, pakai ahlaka. Ahlak tuh. Aku habisin duit gue buat melawan Muhammad. Kan luar biasa. Orang udah kebanyakan duit kayak apa? Ya tibang hilang, gak kebayang sama dia. Tuh Asad bin Kaldah begitu kerjanya. Duitnya banyak, keker lagi. Mana Muhammad? Gue buang duit gue. Lo ambil tuh, lo lawan Muhammad. Begitu. Itu mana ahlak tuh nih. Ya. Ihlak. Jadi ini kalau saya lengkap, tapi penting ya baca nih. Qala al-Alusi, Imam Alusi mengatakan, yaqulu fahran wa mubahatan alal mu'minin. Dia ngomong gitu sombong kepada orang-orang beriman. Di hadapan orang beriman dia sombong. Anfaqtu malan katsira, aku infakkan hartaku yang banyak. Wa arada bidzalika ma anfaqahu wa riya'an wa sum'atan. Dia berbuat itu karena riya dan sum'ah. Artinya Pak, duit segitu enggak ada apa-apanya buat Asad bin Kaldah. Sampai segi enggak ada apa-apanya, dia membahasakan dengan kalimat ahlaktu malal lubada. Aku hancurkan, aku binasakan hartaku yang banyak. Luar biasa itu.
Jika orang kaya duitnya banyak, udah susah buang duit, deh gue buang juga duit gue ke laut begitu. Tapi ini mah bukan cuma ke laut, ya, gue buang duit gue buat ngelawan Muhammad, hebat. Udah kebanyakan, udah apa? Kalau dalam kitab ini kalau bahasa kitanya udah kebangetan bajingan nih orang, bajingannya kelas super udah, ya, bajingan kelas super. Dah kita lengkap dah, ya. Ayasabu alla yarau ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang yang melihat dia? Tidak ada seorang yang melihat ketika dia menginfakkan hartanya, memberikan hartanya untuk melawan Muhammad. Emang dikira kerjaannya nggak dilihat oleh Allah? Entar lo gue balas lo gitu. Itulah hebatnya umat Nabi, hebatnya orang yang ada di zaman Nabi. Hebat apapun dia maksiat, nggak langsung Allah azab. Beda dengan umat Nabi dahulu. Kalau umat Nabi dahulu kalau mereka berbuat maksiat kontan, tapi kalau umat Nabi enggak. Ada kan di ayat tuh, alhimhum ruwaida gitu kan, Pak alhimhum, aku tunda ntar. Itu Asyad bin Kalda itu ntar lu waktunya lo. Berapa duit lu habisin duit buat ngelawan Muhammad? Ditunda sama Allah. Dia ngira nggak ada yang lihat perbuatannya itu. Sampai Allah bilang kepada dia itu, alam naj'alahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Tidakkah kami jadikan dua mata, terus walisanan mulut, wasyafatain dua bibir. Itu kan perangkat-perangkat. Allah kasih dia dua mata untuk disyukuri, Allah kasih dia lisan untuk berbuat, untuk ngomong yang baik, Allah kasih mulut buat makan, buat mengkonsumsi yang halal, buat alat kebaikan di mulut kita ini kan begitu. Syafatain apa? Dua bibir. Ya artinya apa? Ini kan kalau dilihat kenapa Allah nyebut tiga anggota itu? Ini saling membantu, mutadhahirah, saling bantu satu sama lain. Orang punya mata doang melotot, mulutnya nggak bisa, nggak akan sempurna dia melakukan sesuatu. Ada mulutnya ada, tapi matanya buta, nggak bisa juga. Itu Asad bin Kalda sempurna udah. Ya Allah kasih lidah, Allah kasih dua mata, Allah kasih dua bibir yang seharusnya dia mensyukuri nikmat Allah, tapi digunakan buat melawan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Allah nyatakan apa tuh selanjutnya apa? Ya, wahadainau najdain, dan kami beri petunjuk orang tersebut dua jalan. Jadi kita ini dikasih dua jalan, mau jalan yang kebaikan Allah tunjukin, mau jalan kejahatan juga Allah tunjukin. Itu maling akhirnya bisa ngambil barang orang, itu Allah kasih mah. Allah kasih tenaga dia. Coba jangan sampai tenaga yang kita punya buat maksiat begitu. Ya Allah kasih dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Jangan sampai tenaga yang Allah berikan buat kemaksiatan. Na'udzubillah min. Tapi Kaldah rupanya menggunakan buat melawan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada teman kita yang bergelimang dalam dosa, ya memang Allah udah kasih wahadainau najdain. Kami beri manusia itu dua jalan. Silakan mau yang mana. Tapi ada implikasinya, ada akibat. Nah, kalau kita gunakan buat yang baik, ya ada pahalanya begitu. Tapi kalau gunakan buat maksiat, ya ada dosanya. Palak tahamal aqobah, dia tidak akan pernah sampai ke tanjakan. Ini luar biasa Allah membahasakannya itu. Jadi derajat yang tinggi Allah umpamakan seperti Aqobah. Aqobah itu gunung yang tinggi, yang terjal, yang kasar. Orang tersebut tidak akan sampai ke derajat yang tinggi. Kalau mau sampai begini, wa ma adraka mal aqobah. Apa itu Aqobah? Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Minhajul Abidin itu cerita tentang Aqobah.
Aqobah 1, Aqobah 2, Aqobah 3 itu saya kaji setiap hari Selasa sore itu di pesantren saya jam 4 sampai jam 6. Ya, mempelajari tasawufnya Imam Ghazali tentang Aqobah. Falaq tahamal Aqobah, orang tidak akan sampai derajat yang tinggi. Nah, begitu nyebut Aqobah, wa ma adraka mal Aqobah. Apa itu derajat yang tinggi? Jawabannya fakku raqobah, bebaskan budak. Nah, dulu kan masih zaman perbudakan. Bebaskan budak. Nah, diantara kalau mau dapat derajat yang tinggi itu, sahabat diperintahkan atau kita diperintahkan untuk bebaskan budak. Karena semangat Islam itu semangat menghapus perbudakan. Karena budak itu ada dari zaman Nabi Ibrahim udah ada. Kalau Nabi Ibrahim aja menikahi salah seorang istrinya budak. Siti Hajar itu budaknya Nabi Ibrahim, tapi diperistri. Di perbudakan udah ada. Ya, cuma kalau Islam dihapus dikit-dikit. Itu. Terakhir ya itulah konsensus manusia sekolong langit, human rights itu. Udah nggak ada lagi namanya perbudakan. Ya. Terus itu pertama, kalau mau sampai derajat yang tinggi, fakku raqobah kata Allah, bebaskan budak, atau yang semana dengan kalimat budak dalam konteks kekinian. Ya. Terus apa? Au'id amun fi yaumin dzi masqobah, atau memberi makan pada hari yang sangat kritis pada orang fakir. Ya. Memberi makan pada hari yang sangat lapar kepada orang fakir. Yatiman dza maqrabah, Au'id amun fi yaumin dzi masqobah, yatiman dza maqrabah, memberi makan pada hari yang sangat lapar, arti di hari yang penuh kelaparan, kepada siapa? Kepada yatim dza maqrabah, yang masih kerabat. Ya, di antaranya kalau kita pengen dapat derajat yang tinggi, sering kita memberikan makan, memberikan nafkah kepada yatim. Memang siapa yang ngurus anak yatim kalau bukan kita? Ya, memberi makan kepada anak yatim di saat hari biyaumil maja'ah, saat mereka lapar atau saat di hari yang penuh kelaparan gitu. Terus au miskinan dza matrobah, ya Allah membahasakan orang udah kebakatan miskin sampai miskinan dza matrobah, orang miskin yang udah menyatu dengan tanah. Ya, artinya apa? Ini kan bahasa luar biasa. Jadi kebangkatan miskin tuh orang sampai diibaratkan tuh orang sudah belepotan sama tanah udah. Wah, nggak ada yang peduli sama dia dah. Atau memberi makan kepada orang miskin yang sangat miskin gitu. Ya, nih saya lengkap aja dah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman dan berwasiat kesabaran, berwasiat saling memberikan rasa cinta kasih. Ya, enggak kasar, nggak membuli orang, nggak ngatain orang. Ini kan zaman nih sekarang orang kasar banget. Kadang-kadang jamaah dibuat bingung juga loh. Penceramahnya kasar banget kalau ngomong, ngata-ngatain orang bagaimana? Ini nggak menjalankan ini nih. Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian orang-orang yang beriman, wa tawasaw bisabr, saling berwasiat kesabaran. Kalau teman ditimpa musibah jangan girang, kita himbau dia biar sabar. Wa tawasaw bil marhamah, berwasiat dengan kasih sayang. Mestinya kan begitu, ajak umat biar kompak, jangan main kata-kataan satu sama lain. Kadang-kadang yang dikatain lebih bagus daripada yang ngatain, kan begitu. Ini ayat nih, amal ini, wa tawasaw bil marhamah, ya saling berkasih sayang gitu sesama, apalagi sama umat Islam. Nah, orang yang kayak begitu, dia beriman, dia berwasiat kesabaran, dia selalu menasihati bagaimana saling cinta sesama kaum muslimin, saling sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah penduduk sorga gitu, penduduk sorga. Walladzina kafaru bi ayatina, sementara orang-orang yang kafir
nggak percaya terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah, mereka itulah penduduk neraka, alaihim narun muqsadah, di atas orang-orang yang masuk neraka tadi narun muqsadah, api yang tahu nggak muqsadah? Ini ada tong nih Pak, orang dimasukin kemudian atasnya dilas, dibakar, itu muqsadah tuh. Jadi parah banget udah adabnya ya. Alaihim narun muqsadah, alaihim narun mutbaqatun mughlaqatun, mereka itu akan masuk ke dalam neraka yang ditutup. Coba bayangin, jadi kayak orang dimasukin dalam tong, apa kemudian diapain? Atasnya dilas, dibakar itu, tuh kayak gitu tuh orang-orang kafir azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada doa begini, Allahumma la taqtulna bighadabik, ya Allah jangan kau bunuh kami dengan murkamu, wala tuhlikna bi'adzabik, jangan kau binasakan kami dengan azabmu, wa najjina min dzalika ya Rabb, ya Allah selamatkan kami dari itu, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nih saya nggak baca semua karena waktu, tapi setidaknya pesan moralnya sudah kita bisa petik lah. Jadi ini ayat menceritakan tentang orang sombong, duitnya banyak, badannya keker, tapi buat melawan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kayak gitu Allah bejek dah gitu dah. Ya Allah apain? Allah bejek dah. Jadi kalau kita punya kekuatan, fungsikan kekuatan itu buat dakwah. Kalau kita punya uang banyak, jangan untuk melawan Islam, tapi bagaimana kita infak buat kemaslahatan Islam dan muslimin. Nah, demikian kajian kita hari ini. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.